Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita berada dalam bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang para ulama terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena mengetahui hikmahnya yang agung. Dan kita tahu di antara hikmah yang terbesar, siam adalah takwa. Adalah takwa itu. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Makna takwa di antaranya para ulama menjelaskan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Seseorang diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Abdullah ibnu Mas'ud beliau menjelaskan, takwa Allah, takwa kepada Allah ayu ta'a fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Bahwa Allah itu adalah zat yang harus ditaati. Jangan sampai orang melakukan kemaksiatan. Takwa kepada Allah, hendaklah orang selalu ingat kepadanya, selalu berzikir kepada Allah. Fala yunsa, maka jangan sekali-kali dilupakan Allah. Dan kita tahu ketika orang melakukan dosa dan kemaksiatan, sesungguhnya dia telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kapan orang itu melupakan Allah, maka nanti di hari akhir akan dilupakan oleh Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian datang ayat-ayat kami, kau telah melupakan, maka pada hari kiamat itu pula mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmat kesehatan. Syukur atas nikmat apa? Umur, peluang. Dan syukur kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ayushkaro fala yukfar, maka jangan sekali-kali mengkufuri. Anak-anak, demikian juga jamaah rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah yang Allah syariatkannya, utamanya siam, adalah membentuk agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Allah mengingatkan wahai manusia, dan kita semuanya adalah termasuk golongan manusia. Beribadalah kalian kepada Rabbmu. Siapa Rabb itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Selanjutnya, faedah dari takwa itu
faedah dari takwa. Kenapa Allah perintahkan Syam agar bertakwa? Apa faedah takwa itu? Jaminan keberkahan hidup. Hidup itu Allah akan berikan berkah. Apa berkah itu? Khairun katsir, kebaikan yang banyak. Bagi mereka yang belajar dimudahkan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan ibadah, utamanya Syam ini. Untuk melakukan qiyam, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Itu semua kemudahan yang Allah berikan karena orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa adalah jaminan keberkahan hidup seorang dan suatu negeri dan keselamatan penduduknya dari azab Allah dunia dan akhirat hanya jika mereka bertakwa. Dimanapun tempat manusia, dimanapun masyarakat, tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ingatkan, andaikan penduduk kampung itu beriman dan bertakwa. Ingat, bertakwa. La fatahna alaihim barakatuh minas sama'i wal ard. Sungguh kami Allah akan membukakan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Baik dari langit maupun dari bumi. Dengan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang membuahkan. Yang itu semuanya memberi kebaikan kepada umat manusia. Tapi apa kenyataannya? Walakin kadzabu. Tapi mereka itu apa? Mendustakannya. Mereka mendustakannya. Maka Allah mengingatkan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, takwa itu, faedah dari takwa adalah merupakan standar penilaian Allah terhadap manusia. Jadi manusia ini apa? Dilihat sejauh mana ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah. Bukan kemudian mereka yang banyak duitnya. Bukan mereka, enggak. Tapi yang paling bertakwa itu. Yang paling bertakwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu, ya, Allah itu zat yang paling mengetahui. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Kita semuanya sedang melakukan perjalanan ke alam akhir. Sebagaimana perjalanan hari-hari ini orang yang sedang menunaikan umroh itu. Juga perlu bekal. Nggak bisa kemudian ya bondo nekat pakai sepeda ongkel ke sana. Jangan-jangan sebelum sepedanya remek, orangnya sudah remek. Dan untuk dandani orang itu biayanya lebih besar ketimbang biaya haji dan umroh. Jadi itu perlu bekal. Jangankan ke sana, kita ke Gresik juga perlu bekal. Lebih-lebih kita menuju kepada alam akhir. Dan Allah zat yang mengetahui. Karena kasih sayangnya kepada manusia mengkhabarkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqu ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Karena itu jangan-jangan orang yang tidak bertakwa karena akalnya sudah hilang ya. Masya Allah. Sudah hilang. Woi pinter ini matematika dapat. Iya tapi nggak berakal itu. Karena standar manusia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga takwa adalah sebaik-baik landasan amaliyah kehidupan di dunia. Amal itu akan menjadi baik ketika didasari dengan takwa. Bangun masjid akan menjadi baik kalau didasari dengan takwa. Semuanya itu harus didasari dengan takwa itu. Dan Allah mengingatkan amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah
ketika amalan didasari dengan ketakwaan. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah mengingatkan sesungguhnya Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan siam yang kita lakukan. Demikian juga qiyam, sholat malam. Demikian juga memperbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan itu semuanya akan mengantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lantaran demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan yang mulia ini, karena kita tidak tahu apakah kesempatan yang demikian ini akan kita temukan lagi tahun depan. Karena itu, hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya Ramadan yang kita semuanya diberi kerahmatan oleh Allah bisa bertemu itu. Maka ingat kita ucapan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, aksin fi ma baqiya. Perbaiki umur kesempatan yang masih ada ini. Yaghfir laka ma madha. Allah akan beri pengampunan. Perjalanan kehidupan yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah. Tetapi wa idza asa'ta, kalau kau melakukan kejelekan, enggak ngerti tahun depan ketemu enggak Ramadan yang ada, dipergunakan amalan kejelekan, maka engkau akan dihukum waktu yang tersisa, demikian juga waktu-waktu yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada kita semuanya, ketakwaan kepada kita, takwa kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk terus memperbanyak amalan-amalan kebajikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.